Namaku Viko. Aku tinggal di Jakarta. Kejadianku ini terjadi sekitar tahun 2016 yang lalu. Bermula ketika aku mengunjungi salah satu temanku, Steffi, yang tinggal di Bandung. Dan sekalian aku pun berencana menghabiskan waktu akhir pekanku di Kota Kembang. Hari Jumat itu, aku berangkat dari Jakarta sekitar jam 1 siang. Aku tidak pergi sendiri. Aku mengajak adik perempuanku, Idel namanya. Dia pun cukup dekat dengan temanku itu. Setelah semuanya siap, kami pun ke Bandung lewat jalan tol. Seperti biasa, kondisi jalan saat itu cukup padat, macet, dan aku cukup lama sekali menghabiskan waktuku di jalan. Mau bagaimana lagi? Jakarta ke Bandung memang selalu seperti ini. Aku dan adikku Idel berencana menghabiskan waktu di Bandung sampai hari Minggu. Namun memang kami tidak membooking hotel untuk menginap, karena kami berencana menginap di rumah temanku. Namun di tengah perjalanan, temanku bilang kami bisa menginap di sana jika orang tua temanku itu belum pulang dari luar kota. Kami pun menunggu kabar. Singkat cerita, aku sampai di Bandung sekitar jam 5 sore. Dan langsung menghubungi temanku Steffi. Sudah ku coba telepon, WhatsApp, tidak ada balasan darinya. Adikku Idel sudah kelelahan. Dia bilang, daripada gak jelas di jalan, mending cari hotel dulu aja untuk istirahat. Aku sempat menolak dan bersikeras untuk menunggu dulu kabar dari Steffi. Sampai akhirnya 1 jam kemudian, Steffi pun membalas pesanku. Dia bilang katanya kita tidak bisa menginap di rumahnya karena orang tuanya pulang nanti malam. Adikku langsung melirikku, seakan dia menang. Ya udah, jangan bete atuh, Dek. Kita cari hotel ya. Kakak emang gak ada persiapan buat nginap. Kita cari hotel yang murah aja kali ya. Oke? Ya? Kataku pada Idel. Dia pun mengangguk dengan muka yang sedikit sinis. Menjelang weekend di Bandung apalagi, memang susah sekali mencari hotel. Aku sampai browsing untuk mencari hotel yang tersedia, hingga sampailah di sebuah jalan di mana adikku menunjuk satu bangunan hotel. Dia bilang, coba aja langsung turun dan tanyain.
Siapa tahu ada yang kosong. Daripada mencari browsing-browsing gak jelas. Keburu malam katanya. Tanpa pikir panjang, aku langsung parkirkan mobilku di sana. Bentar ya dek, kamu tunggu di mobil aja. Hotel ini terbilang hotel yang cukup lama sepertinya. Karena dari bangunannya saja sudah terlihat bangunan tua. Cahaya temaram yang cenderung kuning dan layoutnya khas sekali bangunan zaman dulu. Ya, mungkin hotel ini sudah ada sekitar tahun 80-an. Sampai di resepsionis, aku disambut seorang perempuan yang tersenyum ramah. Halo, selamat malam. Dengan resepsionis bisa dibantu? Lanjut aku pun memesan satu kamar. Mbak, saya mau nginep ya mbak, sampai hari Minggu. Kalau bisa twin bed. Begitu kataku. Namun jawabannya dari resepsionis itu cukup mengecewakan. Katanya semua kamar penuh. Aduh, masa iya sih mbak gak ada satu kamar pun yang kosong gitu? Saya dari Jakarta nih udah muter-muter banget mbak, please. Coba deh dicek lagi, siapa tahu ada yang kosong mbak, yang mungkin udah booking terus gak jadi atau gimana gitu mbak. Ya, please ya mbak ya. Baik, sebentar ya Pak, saya cek lagi. Begitu kataku dengan nada mendesak supaya dibantu mendapatkan kamar. Aku melihat mbak itu berbisik ke resepsionis lain via telepon hotel. Lalu dia melihat lagi ke arahku. Sambil menyimpan gagang telepon dan dengan wajah yang tidak meyakinkan, dia pun berkata, Sebenarnya kita ada satu kamar Pak, di kamar nomor 107. Tapi di kamar itu memang tidak dibuka untuk umum. Paling di kamar sebelahnya nomor 106. Tapi itu pun agak kecil dan tidak kami rekomendasikan Pak. Jawabannya itu tidak menjelaskan apa-apa dan sedikit membingungkanku. Aduh, yaudah deh mbak, kamar yang mana aja gak apa-apa. Yang penting saya bisa istirahat malam hari ini. Saya udah capek banget nyetir mbak. Bantu ya mbak ya. Begitu jawabku. Dia pun akhirnya memberikan kamar 106 padaku. Setelah menyelesaikan segala administrasi, aku pun menjemput adikku turun dan kita sama-sama naik ke lantai 1 menuju kamar 106. Kamarnya berada di ujung lorong. Namun yang paling ujung adalah kamar 107 yang katanya tidak dibuka untuk umum. Singkat cerita, kulihat jam menunjukkan jam 11 malam. Ida langsung menyambar tempat tidur dan terlelap. Kasihan, kecapean dia. Aku lalu menelpon Steffi. Halo, Steph. Ini gue baru dapat hotel. Si Ida kecapean, dia udah tidur. Kayaknya ketemuannya besok aja ya. Ya mungkin dari pagi gue cabut, terus nanti kita ketemu makan siang. Oke? Ya udah yuk. Siap, thank you ya. Bye. Aku menutup teleponnya dan langsung merebahkan diriku di tempat tidur. Mencoba istirahat karena lelah dengan macetnya jalanan yang
membuatku menghabiskan waktu berjam-jam. Ketika aku baru saja mau terlelap, tiba-tiba aku mendengar suara lantunan musik. Iya, sayup-sayup aku mendengar seperti alunan musik klasik. Aku kembali terbangun dan duduk mencoba fokus dengan apa yang kudengar. Jelas terdengar suara alunan musik klasik yang mengalun sangat dekat dengan kamarku. Penasaran aku coba cari sumber suara musik itu. Dan suaranya terdengar dari kamar sebelah, kamar 107. Aku tempelkan telingaku ke tembok kamar. Dan dari balik tembok kamarku itu bisa ku dengar juga seperti ada barang-barang yang digeser. Cukup keras suaranya. Bahkan membuat adikku Ideal pun terbangun dan bertanya pada aku kenapa. Lo dengar kan, Del? Ia dengan setengah sadar memasang telinganya dan mengangguk. Wajahnya mulai panik. Kamar sebelah kan katanya gak bisa dibuka untuk umum. Terus sekarang berisik banget. Siapa yang nginep ya? Ntar deh, aku tanya dulu. Bergegas aku menelpon resepsionis. Halo, selamat malam. Dengan resepsionis bisa dibantu? Halo Mbak, ini saya dari kamar 106. Saya agak terganggu dengan suara bising di kamar 107 tuh. Katanya kamarnya dikunci, gak bisa untuk umum. Kok berisik banget sih Mbak? Maaf Bapak, kamar 107 memang kosong. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Pak, memang tidak dibuka untuk umum. Lah terus itu suara musik apaan dong? Jelas kok dari kamar sebelah nih 107. Untuk hal itu kami coba periksa kembali ya Pak. Namun untuk kamar 107 memang kosong Bapak. Jadi tidak mungkin ada aktivitas atau suara musik dari sana Pak. Ya udah, makasih. Bahkan resepsionis di sana pun seperti menutupi siapa yang menginap di sana. Karena aku sudah capek malam itu. Jadi aku putuskan untuk lanjut tidur saja. Meskipun perasaanku masih dongkol. Keesokan harinya, dari pagi kami sudah pergi keluar dan bertemu Steffi. Kami ngobrol banyak, berjalan-jalan, dan selagi makan malam, aku pun sempat bercerita kejanggalan yang kualami semalam. Namun Steffi tidak menanggapinya dengan serius. Dan kami pun malah tertawa-tawa ketika itu. Hingga waktu pun berlalu. Malamnya sekitar jam 10, kami pun kembali ke hotel. Aku berharap malam itu aku bisa tidur nyenyak, supaya besok paginya bisa fresh dan lanjut pulang ke Jakarta. Suasana kamar kali ini lebih tenang.
hingga aku pun tertidur. Sampai akhirnya aku terbangun karena ingin buang air kecil ketika itu. Aku lihat jam di handphoneku menunjukkan jam 12:30 malam. Aku berjalan mulai ke kamar mandi. Setelah selesai, aku pun kembali beranjak ke tempat tidur. Namun langkahku terhenti ketika lagi-lagi aku mendengar suara alunan musik klasik. Kali ini terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Wah, benar-benar deh. Aku dekati lagi telinga aku ke tembok untuk mendengar lebih jelas. Ya, suara alunan musik itu memang benar-benar terdengar dari kamar sebelahku, 107. Sebentar. Selain itu, aku juga mendengar suara tangisan perempuan yang meringis. Ya, aku coba konsentrasi lagi dan ya, jelas terdengar suara perempuan menangis dari balik tembok kamarku itu. Kontan aku menjauh dari tembok untuk meyakinkan lagi. Aku pun mendekati tembok itu dan suara musik dan suara tangisan itu hilang. Kini tidak terdengar apapun. Kulihat ke sekitar kamarku. Semua masih seperti sebelumnya. Adikku yang sedang tertidur pulas, tempat tidur dan segala macamnya masih seperti biasanya, tidak ada yang aneh. Aku pun berjalan kembali ke tempat tidur. Baru saja kakiku akan melangkah naik ke atas tempat tidur, ada yang mengetuk pintu kamarku. Suara ketukan pintu di depan kamarku itu terdengar sangat jelas. Namun ketukan itu tidak bertenaga. Siapa ya? Penasaran aku berjalan mendekat ke pintu itu. Dari lubang pintu, aku coba beranikan diri mengintip ada siapa di luar sana.
Dan begitu kulihat dari lubang pintu yang berada di tengah itu, aku melihat, ya Tuhan, astaga, ada seorang perempuan memakai baju seperti balerina berwarna putih kusam, berdiri dengan kepala yang menunduk serta rambutnya yang terurai menutupi wajahnya tepat di depan pintu kamarku. Tangan kanannya terlihat mengetuk-ketuk pintu dengan lemah, dan dari lubang pintu itu aku bisa melihat perempuan itu menangis sambil meringis kesakitan. Mataku seakan terkunci melihat ke arah perempuan itu, dan tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan kini terlihat jelas wajah dari perempuan itu. Matanya yang merah bertatapan dengan mataku, dan dia menangis dengan air mata darah yang keluar dari matanya, sehingga membuat wajahnya dipenuhi darah berwarna merah yang muncrat berantakan ke bajunya yang putih itu. Astaga. Sontak aku meloncat kaget dari depan pintu itu dan langsung membangunkan adikku. Dek, bangun dek, yuk. Kita balik sekarang ya, yuk. Cepat beres-beres. Yuk. Aku nyalakan semua lampu sehingga kamarku ini menjadi terang benderang, dan aku buru-buru memasukkan semua pakaianku dan ingin segera keluar dari sana. Adikku yang melihatku seperti itu ketakutan. Dia melihat ke arahku dan berkata, apakah aku bermimpi buruk atau kenapa? Aku sama sekali tidak menjawab pertanyaan adikku itu. Perlahan ku dekati lagi pintu kamar itu, dan perlahan ku mulai membuka kuncinya. Aku pun mulai membuka pintu itu perlahan-lahan, dan tidak ada siapa-siapa di depan pintu kamarku. Buru-buru aku langsung menarik adikku keluar dari kamar dan langsung menuju ke lantai bawah. Sampai di bawah, kami langsung meminta check out. Dan resepsionis itu bertanya apa kita akan check out selarut ini. Aku sudah tidak bisa banyak bicara apapun, dan cuma menjawab dengan iya. Setelah semuanya beres, bergegas aku masuk ke mobil. Salah satu security hotel pun menghampiriku dan bertanya kenapa buru-buru. Aku tidak sempat menjawab pertanyaannya. Namun security itu tiba-tiba menebak dengan berkata, pasti aku dapat kamar di sebelah kamar 107. Aku langsung terdiam dan perlahan melihat ke arah security itu. Ada apa sih Pak di kamar 107?
Bapak itu cuma bilang, kamar itu memang sudah ditutup cukup lama. Dulu yang menginap di sana sering sekali komplain mendapat gangguan hal-hal aneh. Mulai yang menampakkan suara-suara, bahkan sampai ada yang kesurupan. Dan sosok yang dilihat selalu seorang perempuan yang memakai baju balerina. Konon dulu, entah tahun berapa tepatnya, pernah ada seorang balerina yang menginap di sana. Menurut ceritanya, balerina itu akan mengikuti sebuah lomba. Namun sayangnya, dia meninggal, menjadi korban tabrak lari tak jauh dari hotel itu. Ketika ditabrak dan meninggal, dia masih menggunakan baju baletnya. Dan dia tidak pernah sampai ke perlombaan itu. Mungkin sampai sekarang perempuan itu masih merasa dirinya hidup dan terus berlatih balet untuk mengikuti lomba yang tidak pernah ada untuknya.